Oke, kembali lagi bersama saya Bagus Wibrianto, NRP 64. Kali ini kita akan membahas tentang bash scripting dan shell. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang shell dulu. Di sini saya sudah membuat PowerPoint tentang shell dan akan saya tayangkan. Baik, yang pertama pengertian shell. Shell adalah program penerjemah perintah yang menjembatani user dan operation system. Jadi shell itu adalah yang kelihatan oleh user di operation system. Cara mekanismenya yaitu user, kemudian shell, kemudian kernel, lalu menghasilkan output. Jadi user mengatur kernel OS itu melalui shell. Selanjutnya jenis shell. Shell itu ada bourne shell atau SH. Ini adalah shell dasar yang dirancang oleh Steve Bourne dari AT&T. Kemudian born again shell atau bash, ini adalah shell standar dalam scripting di GNU. Jadi bash ini merupakan scripting yang biasa digunakan dalam GNU. Nanti kita juga akan mempelajarinya. Kemudian C shell atau CSH, ini shell yang pemrogramannya mirip seperti bahasa C. Kemudian turbo C adalah pengembangan dari C shell biasa. Kemudian pengertian bash. Bash adalah born again shell seperti yang telah saya jelaskan tadi, merupakan salah satu shell dalam sistem operasi Linux. Bash shell adalah shell yang lazim digunakan di sistem operasi Linux. Bash shell juga bisa digunakan membuat program bash scripting seperti batch scripting di Windows. Nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam saat praktek bash scripting. Kemudian cron tab fungsinya seperti text scheduling dalam Windows. Jadi di sini kita bisa melakukan sebuah perintah dalam waktu yang sudah kita tentukan. Lalu contohnya mengucapkan selamat ulang tahun pada waktu kita ulang tahun. Cara penulisannya adalah seperti berikut. Jadi bintang-bintang ini menunjukkan waktunya. Lalu kemudian kita tuliskan lokasi script yang akan dijalankan. Bintang yang pertama itu menunjukkan pada menit keberapa kita akan menjalankannya. Bintang yang kedua menunjukkan pada jam keberapa kita menjalankannya. Lalu bintang ketiga menunjukkan harinya. Keempat adalah bulannya, dan yang terakhir itu hari dalam satu minggu. Yang terakhir ini, jadi kita bisa menentukan itu berapa hari dalam satu minggu. Kemudian kita next history adalah komen yang berfungsi untuk menampilkan data tentang perintah-perintah apa saja yang telah kita lakukan. Caranya gampang, yaitu tinggal ketikkan history di terminal lalu enter, kemudian akan muncul perintah-perintah yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini pengertian echo hostname, mencetak argumen hostname. Jadi di sini perintah ini akan mencetak kata-kata hostname yang besar ini, lalu menjalankan perintah hostname. Jadi dalam terminal nanti akan muncul hostname, kata-kata hostname, kemudian perintah hostname juga berjalan di bawahnya. Kemudian pengertian cat bash profile, ini tanda ini untuk menunjukkan bahwa file yang kita jalankan itu ada di directory home. Jadi perintah di atas ini untuk menjalankan perintah bash profile yang ada di directory home. Kemudian fungsi tab pada shell scripting. Kunci tab merupakan yang fungsinya untuk melengkapi perintah yang kita ketikkan. Jadi jika kita tab, maka perintah yang akan kita ketikkan itu otomatis langsung lengkap. Misalkan kita menuliskan perintah reboot, maka saat kita baru mengetikkan rep kemudian kita tab, maka perintah tersebut otomatis jadi lengkap, yaitu reboot. Nah, sekarang kita ke scripting. Yang pertama yang harus diketahui adalah tentang variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data
sebuah data di dalam scripting. Variable ada 3, yaitu environment, positional, dan user defined. Environment di sini adalah variabel yang telah disediakan oleh Linux itu sendiri, jadi kita tidak bisa membuatnya. Variabel terus yang positional variable itu berfungsi untuk mengatur letak tulisan kita, jadi kita bisa mengaturnya di urutan keberapa melalui positional variable. Sedangkan user defined variable itu kita bisa membuat variabel baru dan kita isi dengan data yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengisi hari ulang tahun, maka kita akan mengetikkan hari ulang tahun dan kita isi dengan hari ulang tahun kita. Kemudian cara meminta input dari pengguna. Yang pertama, kita harus memunculkan kata-kata meminta user masukkan input dengan perintah echo. Maka kita mengetikkan echo, masukkan input nama. Kemudian setelah itu kita di bawahnya kita tuliskan perintah read yang membaca variabel nama. Selanjutnya fungsi logika. Di dalam bash scripting juga terdapat fungsi logika. Ada OA dan tanda seru. O itu berarti OR kalau di dalam bahasa Java. Jadi jika salah satu ekspresi benar, maka akan bernilai benar. Dan ekspresi A itu merupakan AND. Jadi untuk menghasilkan benar, maka harus kedua ekspresi bernilai benar. Yang terakhir, ekspresi tanda seru itu merupakan ekspresi mengembalikan benar jika ekspresi tidak benar. Kemudian operator matematis ada plus, minus, kali, bagi, pangkat, dan mod. Mod ini merupakan sisa dari pembagian. Sintaknya bisa ditulis dengan bilangan 1, ini merupakan variabel, lalu lambang operasi, kemudian variabel 2, bilangan 2. Bisa juga dengan perintah let, yaitu kita ketikkan let lalu kita tuliskan operasinya. Sekarang variabel string. Variabel string adalah variabel yang menyimpan data berupa teks. Jadi meskipun kita menyebutkan angka, tetapi angka tersebut dibaca sebagai teks. Ya, akibatnya angka yang dimasukkan tersebut tidak bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Sedangkan variabel integer adalah variabel yang menyimpan data berupa angka. Variabel ini akan error jika kita masukkan teks. Cara membuatnya adalah declare i lalu baru nama variabel. Ini maksudnya kita membuat variabel yang bertipe integer. Selanjutnya, percabakan menggunakan if. Percabakan menggunakan if caranya sintaknya sebagai berikut. If, kemudian tanda kurung kotak, tes komen 1, lalu tanda titik koma, then, dan perintah 1, lalu elif tes komen 2 seperti tadi, then perintah 2, lalu else alternatif perintah, lalu jangan lupa ditutup oleh v. Kemudian percabangan dengan case. Caranya yaitu case variable in, lalu kita masukkan pattern-patternnya, kemudian kita masukkan juga perintah-perintahnya. Ya, jadi setiap pattern ada komennya tersendiri. Lalu kita tutup dengan ESAC. Jadi tulisan case tapi dibalik. Nah, sekarang pengulangan for. Pengulangan for sangat mudah, yaitu tinggal kita tuliskan for, lalu pernyataannya, kemudian do, kemudian komennya, setelah itu kita tutup dengan don't. Dan pengulangan while, kita ketikkan while, lalu kondisi yang menyebabkan dia berulang, kita tuliskan perintah yang berjalan, dan kita tutup dengan done. Kemudian perintah until ini sama dengan perintah while, tapi ngulang selama kondisi masih belum terpenuhi. Jadi kalau while tadi selama kondisi terpenuhi maka ulangilah, sedangkan until selama kondisi belum terpenuhi maka ulangilah. Sintaknya yaitu until, kemudian kondisi salah,
lalu do, kemudian perintah, lalu ditutup dengan done. Sekarang perulangan select itu lebih ke pilihan menu. Jadi misalkan ada daftar menu, terus user diminta untuk menginputkan untuk memilih menu. Misalkan user tidak memilih menu yang tidak tersedia, maka select akan otomatis mengulangi menu dan mengulangi perintah user untuk memilih menu. Ya, sekian. Sekarang kita akan masuk ke praktek tentang bash scripting. Jangan lupa untuk login ke super user dulu. Di sini saya akan membuat script tentang yang berisi menu, tentang beberapa komen yang bisa kita lakukan di terminal. Saya sudah membuatnya, tinggal kita lihat dulu seperti apa programnya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ini bin bash ini maksudnya bahwa script yang kita buat ini merupakan tipe bash. Terus clear ini merupakan perintah untuk menghapus layar terminal. Lalu printf ini seperti echo, yaitu menampilkan teks yang dalam tanda petik ini. Itu masukkan nama, lalu nama ini merupakan variabelnya, dan read nama. Jadi teks yang diinputkan oleh user nanti akan masuk ke nama ini, ke variabel nama. Kemudian seperti yang di atas ini. Lalu ini echo hi nama lalu nrp. Jadi ini merupakan ucapan sapaan, yaitu yang menampilkan isi dari variabel nama dan isi dari variabel nrp. Kemudian ini seperti tadi while true, maksudnya jika ini terpenuhi. Tadi ini kan juga termasuk select. Jadi misalnya ini terpenuhi, lalu lakukanlah ini teks, lalu cetak beberapa tulisan ini yang mengindikasikan menu-menunya. Nah, setelah itu case yang seperti percabangan tadi, yaitu case, lalu pilihan merupakan variabel yang akan dimasukkan oleh user. Jadi misalkan user memilih 1, maka pilihan berisi angka 1. Case pilihan lalu in. Nah, di sini nomor 1 pindah ke direktori desktop. 1 ini merupakan pilihan cd home bagus pwd. 2 juga seperti itu. 2 merupakan case dari variabel pilihan ini. Begitu seterusnya sampai 12 exit 0, maksudnya langsung exit. Lalu kita tutup done dengan done. Di sini ada exec merupakan penutup dari case tadi, lalu dan yang sini merupakan dari while ini. Nah, kita close, lalu kita jalankan dengan cara titik garis miring sapa. Nah, di sini kita masukkan nama saya, bagus nrp. Nah, ini akan akan bertampil sapaannya tadi, hai bagus 52164. Nah, sekarang kita coba beberapa pilihannya. Mungkin kita coba yang pertama, yaitu pindah direktori desktop. Kita ketikkan 1 lalu enter. Nah, maka dia akan berpindah ke home bagus desktop. Setelah itu kita nomor 10 membuat sebuah file txt, masukkan. Oh, ternyata ada kesalahan tadi.
kalau tidak masalah. Kita misalkan kita menunjukkan posisi 3. Nah, maka posisinya adalah di home bagus desktop. Lalu yang terakhir kita exit dengan milih angka 12. Nah, ini sudah exit dari script yang telah kita jalankan tadi. Selanjutnya kita akan membuat cron tab. Nah, cron tab merupakan fitur seperti text scheduling di Windows. Jadi kita bisa menjalankan sebuah komen saat menjalankan sebuah komen dalam waktu yang telah kita tentukan. Yang pertama kita harus membuat script yang akan kita jalankan dulu. Di sini saya sudah membuat script yang bernama ultah. Kita lihat dulu scriptnya seperti apa. Ini merupakan tipe base tapi di sini saya menggunakan Zenity. Zenity merupakan GUI yang mana program kita nanti tidak berjalan di terminal, tapi mempunyai graphic user interface tersendiri. Dan di sini info merupakan, jadi Zenity yang kita tampilkan nanti bertipe info. Lalu teks di sini merupakan teks yang akan ditampilkan. Mungkin sudah, kita lihat, kita close saja. Nah, kita lihat bagaimana saat tampil tadi. Nah, seperti ini. Jika program nanti berjalan, maka programnya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk cron tab-nya kita buat dengan editor Nano. Tapi saya sudah membuat file dengan nama cron tab. Nah, di sini ini merupakan cron tab-nya. Nah, yang 0 seperti tadi itu adalah menunjukkan tentang menit keberapa. Kemudian 16 di sini merupakan jam keberapa. Rentangnya antara jam ke 0 sampai 24. Di sini saya mengambil 16 karena saya lahir pada jam 4 sore. Kemudian 20 adalah tanggal kapan akan ditampilkannya, dan 2 merupakan bulannya. Nah, di sini saya kosongi karena saya tidak akan menampilkan ini secara sekuensial. Jadi satu kali saja. Kita close. Nah, jadi jadi cron tab kita nanti akan berjalan ketika tanggal menunjukkan tanggal 20 bulan Februari pada jam 14 dan menit ke 0. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membuat pesan login. Yang pertama kita login dulu sebagai super user. Tadi saya telah membuat programnya, yaitu program yang akan berjalan ketika user login. Yang pertama kita lihat dulu programnya tadi. Nah, ini merupakan program yang akan berjalan ketika login. Di sini ini merupakan program biasa dan yang menggunakan Zenity sebagai GUI. Info merupakan tipe Zenity-nya. Lalu title di sini merupakan title di Windows-nya. Misalkan ini login, ini nanti akan namanya welcome. Lalu teks itu merupakan teks yang akan ada di Windows nanti. Di sini saya akan menampilkan selamat datang dan you name dengan backward, double backward. Ini maksudnya you name maksudnya akan menampilkan selamat datang dan
menampilkan isi dari perintah uname. Caranya dengan menambahkan backword di antara uname ini. Jadi dia nanti akan menampilkan selamat datang dan user yang sedang login itu siapa. Terus no web ini maksudnya tidak ada text wording. Kita close. Nah, setelah itu kita untuk setiap login maka kita ke preference, kemudian startup application. Nah, di sini kita bisa menambahkan yang script yang telah kita buat tadi dengan add, lalu namanya misalkan welcome, lalu kita cari. Nah, di sini ada login, kita open, lalu kita add. Kita akan saja karena saya telah memasukkannya sebelum ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah welcome login yang telah saya masukkan tadi. Lihat, ya, ini adalah lokasi script yang telah saya buat tadi. So, close. Nah, sekarang kita lihat apakah dia bisa berjalan ketika login. Logout dulu, logout. Setelah itu kita login. Nah, ini adalah yang tadi. Welcome, selamat datang, username-nya Linux. Welcome, selamat datang Linux. Oke. Sekian dari saya. Selamat menikmati.